kita berkawan berbakti haji kaji Indonesia umat. Juga sama-sama kita hormati guru kita kawan Dr. Lutfi Fatullah, para ahli ulama, para habaib, para asatidz, para bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh. Alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini semuanya akan memberikan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam kita sampaikan kepada guru besar kita, yakni Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para ahli ulama, para asatidz, pengajar, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini izinkan kami atas nama pengurus Masjid Jami' Ansarudin yang pertama mengucapkan terima kasih kepada para ahli ulama, para asatidz, para jamaah, khususnya Majelis Ta'lim Al-Baqi Al-Tahqiq yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami untuk mengadakan pengajian rutin sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa bermanfaat serta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami atas nama pengurus pelabuhan dimudahkan untuk maaf dan suasana barangkali dalam acara ini terdapat berbagai kekurangan di sana sini yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, maupun khusus para guru kita, para ahli ulama kita. Sekali lagi syukur kerana dalam beri maaf dan sewajarnya. Dari selanjutnya ucapan terima kasih pula atas nama pengurus yang disampaikan kepada seluruh warga RT 01 sampai RT 10 RW yang telah membantu baik maupun material demi terlaksananya acara ini di masjid kita ini. Maka mudah-mudahan Allah akan senantiasa membalas dengan balasan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami pula atas nama pengurus ada kekurangan di sana sini khususnya untuk warga ulama. Sekali lagi kami mohon kepada minta maaf yang sebelas-belasnya. Baiklah hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami serahkan sebelumnya acara ini kepada guru kita Karam Bapak Haji Mahfuz Talib untuk memandu acara ini. Wabillahi taufiq masykur, dan kami lagi dengan ucapan alhamdulillah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matihi wa inayatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para asatidz yang hadir pada pagi hari pengajian Al-Baqi wa Tahqiq dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid As-Salihin. Hadir guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tayyib Izi, Bapak Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Saini, Bapak Kiai Haji Ahmad Gadruni, Bapak Kiai Haji Sa'ani, Bapak Kiai Haji Masduki, Bapak Kiai Haji Yazid Ramli, Bapak Kiai Haji Ahmad Baidawi, Bapak Kiai Haji Nawawi Hakam, Bapak Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah, dan para asatidz lainnya, dan penceramah kita yaitu Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan juga sebagai Wakil Menteri Agama, dan para asatidz lainnya yang kita doakan mudah-mudahan semuanya para alim ulama dari negara hidup berkah selamat dunia dan akhirat. Dan yang kita hormati pejabat pemerintah, Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Samsudin. Ini keduanya ada pejabat, yang satu penceramah, nanti yang satu sambutan. Insya Allah keduanya Allah angkat derajatnya, amin. Yang
yang jadi wali kota, amin. Dan para camat, para lurah, hadirin hadirat mungkin yang dimuliakan Allah dan yang kita hormati pimpinan Al-Rasyid Tahqiq As-Salam, Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, Adina Al-Ustaz Haji Ahmad Sahadi, ada Ustaz Haji Zainuddin sini, dan pimpinan daripada pengurus Masjid As-Solihin, Adina Al-Ustaz Kiai Haji Nur Sasi, dan Al-Habib Abdullah bin Salim bin Taha Al-Haddad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur sehingga kita bisa hadir dalam pengajian dan sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpul kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diberikan ganjaran pahala yang besar, dan ilmu yang kita dapati pada pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dua pengajian Bapak Kiai Haji Ahmad Karuni dan yang seharusnya Bapak Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau kirim salam kepada kita semuanya. Beliau sekarang masih berada di Mekah, insyaallah sedikit lagi akan kembali. Dan yang kedua digantikan oleh Bapak Dr. Lutfi Fatullah. Oleh karena itu mari kita buka pengajian kita ini dengan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari tempat ini tentunya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pengurus dan keluarga Masjid As-Solihin, keluarga kita semuanya Allah berikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirat. Al-hadiyah wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita dengarkan pengajian yang pertama dan sampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Karuni. Kepadanya kami persilakan. Ya Rabbil Mustafa Oh
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama yang diantaranya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Abdullah Suhaimi, Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyib Izzi, Bapak Dr. Kiai Haji Fatullah Lutfi Fatullah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mohon maaf kita tidak sebutkan semuanya, namun kita doakan mudah-mudahan para alim ulama, para asatidzah, para guru selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menyampaikan ilmu dan bimbingannya ke arah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetamu kita Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar, Wakil Menteri Agama, juga yang kedua Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Jadi dua-duanya wakil, ya. Insya Allah nanti akan berlanjut tidak ada wakil lagi, ya. Para camat, para lurah, dan juga tidak ketinggalan pimpinan Majelis Tahsil Tahqiq As-Sarar Ustaz Kiai Haji Muhammad Yusuf Hamdani, Ustaz Haji Ahmad Syahrani, dan yang lain-lainnya, serta juga pimpinan dari Masjid As-Salihin, itu akhirnya Ustaz Haji Muhammad Nusasi bersama Habib Abdullah Salim Al-Haddad, yang kesemuanya insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian kepada ahli hadal kitab Al-Maghfurlah Dr. Kiai Ahmad Nahrawi Abdul Salam, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Abdul Mu'ati, begitu juga yang lain-lainnya, Bapak Kiai Haji Azhari, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Husin, Bapak Kiai Haji Mahmud Bashir, dan orang yang banyak bertanggung jawab pada majlis ini, yaitu almarhum Bapak Haji Abdullah Saridi dan kawan-kawan yang lainnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita terima dari mereka betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Ada hadis niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi peserta pertama Musabaqah Al-Quran akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Ghazuli. Ya, cuma nggak ada lampunya doang sini. Kalau ada lampu merah, kuning, hijau, dan kawannya seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan pada halaman berapa? 630. Saya nggak mau ini lupa halamannya. nomor 28 ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-Thamin wal-20 ashab daripada Imam Syafi'i yang ke-28 Muhammad bin Nasr Al-Marwazi
huwal imamul jalilul mujtahidul mutlaq Abu Abdullah ahadu a'lamil ummati wa uqalaiha wa ubbatiha ulida sana mi'ah wa talatah hijriyah di Baghdad wa nasha'a bin Nisabur wa sakana Samarkand wa kana abuhu marwaziyan tafaqqaha ala ashab Syafi'i rawa anhu Abu Abbas As-Sarraj wa Abu Hamid ibn Sharqi wa Muhammad ibn Munzir wa ghairuhum. Qala al-Hakim huwa al-faqihul 'abidul 'alim imam ahli al-hadith fi umrihi bila munafa. Wa qala al-Khatib kana min a'lamin nasi bi ikhtilaf as-sahabah wa man ba'dahum. Nah, nomor yang ke-28 dari ashabnya Imam Syafi'i bernama Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Beliau merupakan al-imamul jalil, al-mujtahid mutlak. Jadi bukan lagi mujtahid muntasib, mujtahid yang bebas dari mazhab siapapun juga. Namanya Abu Abdullah. Beliau ahadu a'lamin ummah, salah seorang ahli ilmunya umat dan ahli pikirnya umat, serta juga wa'ubadiha, ahli ibadah. Jadi semuanya dikuasai, ahli ilmu, ahli dalam pemikiran-pemikirannya juga ahli ibadah, itu mungkin yang dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dua-duanya dikuasai oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Kemudian dilahirkan pada tahun 102 Hijriah di kota Baghdad, Irak, di sekarang kita nggak tahu keadaannya bagaimana, Dan tumbuh besar beliau ini di suatu tempat yang namanya Naisabur. Kemudian dia tinggal di Samarkand, di daerah-daerah yang berada di bawah, kalau kita lihat peta itu di bawah Rusia, Uzbekistan dan lain sebagainya, Wa kana abuhu marwaziyan. Bapaknya ini, yaitu bapaknya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, makanya kata-kata Marwazi juga, Marwazian. Marwazian itu kalau diartikan secara harfiah tukang bangun rumah, tukang batu, itu. Jadi itu mungkin profesi daripada bapaknya, tapi anaknya masya Allah jadi orang alim. Tafaqqaha ala ashab Syafi'i. Beliau mendalami fiqihnya kepada ashab Imam Syafi'i, jadi tidak langsung kepada Imam Syafi'inya, Kemudian meriwayatkan dari beliau ini, pertama Abu Abbas As-Sarraj, kedua Abu Hamid ibn Sharqi, kemudian Muhammad ibn Munzir dan lain sebagainya. Kemudian Al-Hakim mengatakan bahwa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ini huwal faqih. Beliau ini adalah betul-betul ahli fiqih, Kemudian al-abid juga ahli ibadah, al-alim orang yang alim, imam ahli hadis, imam ahli hadis. Jadi dikuasai betul semua itu fi aslihi pada masanya bila mudawarah. Tanpa ada lagi penentangnya, artinya beliau sendiri saja saat itu dan saat hidup pada masanya. Wa qala Khatib, kemudian Khatib juga memberikan komentar atas kehebatan daripada Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, kana min a'lamin nas.
beliau termasuk orang yang paling tahu bikhtilafus sahabat, perbedaan pendapat di antara sahabat wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah para sahabat, yaitu tabi'in dan tabi'in selanjutnya. Wa qala Abu Dzar Muhammad Ibnu Yusuf Al-Khadi juga memberikan komentarnya. Kana sadrul awal, masa pertama min masyayikhina, ya, dia merupakan ya masa pertama dari guru-guru kami. Jadi guru-guru kami yang pada masa pertama itu yang mulanya memberikan komentar apa? Ya, rijalul khurasan arba'ah, yang benar-benar dinilai sebagai laki-lakinya. Ya, kalau kita mungkin mengartikan jagoan-jagoan Khurasan dalam bidang ilmu itu ada 4 orang. Yang pertama Ibnul Mubarak, ya, namanya Ibnul Mubarak. Yang kedua wa Yahya Ibnu Yahya, Yahya Ibnu Yahya. Jadi anak sama bapak namanya sama. Itu orang-orang Arab Timur Tengah biasa menamakan seperti itu. Kadang-kadang cucu dengan engkau sama, ya. Ini bapak dengan anak namanya sama, ya. Yahya Ibnu Yahya, wa Ishaq Ibnu Rahawai. Kemudian yang keempat Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi yang sedang kita bicarakan ini, ya. Nah ini ya komentar daripada ya masa-masa pertama guru-guru kami, kata ya Abu Dzar Muhammad Ibnu Yusuf ya Al-Khadi. Nah kemudian saudara-saudara, waqala Abu Bakar As-Sayrafi, Abu Bakar As-Sayrafi mengatakan, memberikan komentar juga tentang ya apa ini Al-Marwazi, yaitu apa? Ya, laulam yusannifil Marwazi, sekalipun Imam Al-Marwazi ini tidak mengarang kitab, illa ya kecuali kitabul Usama, kitab Usama saja, ya, lakana min afqahin nas, maka beliau termasuk orang yang paling dalam ya dalam pengetahuan agama ya dari kalangan manusia itu. Walaupun dia ngarang kitab cuma atum, tapi dia termasuk afqahun nas, min afqahin nas, termasuk orang yang paling paham ya tentang fikih tuh, ya. Nah kemudian ya memang kan ulama-ulama sekalipun ashabnya Imam Syafi'i ya, walaupun mereka itu afqahun nas, kan yang karang buku itu tidak terlalu banyak, ya. Ada yang mengarang satu, ada yang mengarang banyak dan lain sebagainya. Nah, di antara kita juga ulama-ulama begitu, ya. Ada yang mengarang kitab, menyusun kitab, ada juga yang tidak mengarang kitab. Tapi beliau termasuk min afqahin nas, ya, atau min a'lamin nas. Fa kaifa wa qad sannafa kutuban siwaha. Bagaimana keadaan ya beliau itu kalau mengarang beberapa kitab selain yang satu itu? Satu aja udah jempolan banget. Bagaimana kalau beliau mengarang lebih dari satu kitab, tuh, ya. Kemudian sannafa kitaban, beliau juga mengarang suatu kitab, ya, Dhamin al-adab wal fiqh, yang di situ ya berisi al-adab dan al-fiqh, ya. Kemudian wa kitaban, ada lagi suatu kitab fima khalafa fihi Abu Hanifah, yang kitab itu ya banyak ya bertentangan atau menyalahi di dalamnya ya, atau disalih oleh Abu Hanifah ya, bersalahan dengan siapa? Aliyan, kepada Ali ya, wa Abdullah ya radhiyallahu anhu, dan Abdullah radhiyallahu anhu. Nah itu saudara-saudara beberapa komentar dari ashabnya Imam Syafi'i tentang Al-Marwazi. Yang terakhir di sini dikatakan qala as-Subki, Imam Subki juga mengatakan apa? Ibnu Nasr Al-Marwazi
wa Ibnu Jarir, ya, wa Ibnu Khuzaimah min arkani madhhabnya. Jadi Imam Subki yang begitu hebat namanya, ya, ilmunya, memberikan juga komentar apa? Ibnu Nasr, Ibnu Jarir, ya, Ibnu Khuzaimah termasuk, ya, sendi-sendi tiang-tiang madhab kita. Tiang itu kan berarti pokok banget. Kalau rumah tanpa tiang ambruk. Ya, itu begitu hebatnya sampai Imam Subki, ya, memuji Ibnu Nasr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Khuzaimah, 3 orang tersebut. Ya, tuwfiya sanatnya al-4 wa 90 Hijriah. Meninggal dunianya pada tahun 294 Hijriah di Samarkand, di satu tempat yang namanya Samarkand. Ya, yang di sana juga ada orang yang terkenal Abu Lail As-Samarkandi. Kemudian yang ke-29, Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al-Mundhir huwal Imamu Abu Bakar An-Naisaburi, yaitu ashabnya Imam Syafi'i yang lainnya. Nomor 29 ini bernama Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mundhir. Beliau merupakan imam, ya, beliau adalah imam yang bernama Abu Bakar An-Naisaburi, ternisbah pada tempat kelahirannya kota Naisabur, ya, itu. Kalau orang Indonesia jarang itu, agak sedikit sulit, ya. Itu misalnya orang Pejaten Timur, kalau Pejaten Timuri, atau susah juga bacanya, ya. Itu. Kalau orang-orang Arab, orang Timur Tengah, seperti juga orang-orang yang ada, ya, di bawah negara-negara Rusia dulunya, nah itu menamakan nisbahnya kepada tempat lahirnya, ya. Nazir Makkah. Jadi beliau ini bukan penduduk asli Makkah, Nazir Makkah, ya. Itu semacam beliau transit kemudian tinggal di kota Makkah, ya. Gubernur kita bukan penduduk asli Betawi, tapi Nazir Jakarta. Ya, dia cuma transit di Jakarta, tapi kelahirannya bukan di Jakarta. Ya, semacam itu gambarnya. Supaya gampang memahaminya, ya. Ahadu a'lam ahli ummah. Beliau merupakan salah satu ahli ilmu daripada umat ini, wa akhbariha, ya, begitu juga tentang pengetahuan yang lainnya itu, ya. Kana imaman mujtahidan. Beliau juga merupakan imam, ahli ijtihad, ya, hafid wara'an, dan begitu sifatnya wara'. Jadi wara' itu kan sifat yang betul-betul menunjukkan bahwa orang itu biasanya enggak sembarangan. Maksudnya melakukan sesuatu enggak usah yang haram, yang syubhat saja masih dijauhkan. Ya, kalau kita mungkin syubhat dikit-dikit enggak apa-apa ya. Kalau kita, ya, kalau haram kalau insya Allah dah, ya. Tapi kalau wara itu makan saja masih diperiksa ini haram, ya, atau halal atau syubhat, ya. Terus seperti Abu Bakar As-Siddiq begitu, beliau punya budak banyak, ditugaskan itu mencari nafkah, masih dalam perbudakan, ya. Setiap kali budaknya memberikan makanan, ya, dimakan dan ditanya terlebih dahulu, ini dibelinya, makanan udah halal, ini dibelinya dari duit penghasilan apa? Ya, kalau halal dimakan, kalau enggak dibuat. Suatu waktu beliau udah kebangkitan lapar, langsung istilah Betawi bilang yang caplok aja, ya. Lalu udah ditanya, Tuan, biasanya Tuan tanya dulu, kenapa? Iya, ini halal apa enggak? Lebih alat pembeliannya. Iya, saya lupa karena saya kebakar lapar dan gua suap masuk. Bagaimana nih? Begini, Tuan. Dulu ada seorang itu sakit di pasar, ya, saya guna-guna, kemudian sembuh. Dia nggak kasih apa-apa saya, pulang aja saya. Tadi kamu dikasih duit saya, amplop, saya beli makanan, subhanallah, astagfirullah, langsung dimintain. Kenapa?
ya mungkin ini bisa haram, bisa juga syubhat. Ya, muntahin. Karena keinginan keras untuk muntahin makanan yang ada di dalam, muntah saja. Yang lain dilempar. Kenapa? Ya, beliau mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW, Inna Allah harrama al-jannata ala man tawadda aw udhiya biharam. Jadi Allah mengharamkan surga dimasuki oleh orang yang makan atau dikasih makan dengan yang haram. Insya Allah kembali ntar kagak haram. Ya, orang masjid yang orang usaha haram. Alhamdulillah ke insya Allah nggak haram. Ya, kenapa? Infak masuk. Ya, diberi nasibu kembali insya Allah jangan dimulai diktor. Ya, ayo di antara ketiga di itu sifat wara sampai begitu hebat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sami'at hadits dari Muhammad bin Maimun. Beliau Muhammad bin Ibrahim Ibnu Munzir ini menyimak hadisnya dari Muhammad bin Maimun wa ghairihi dan imam lainnya. Wa rawa anhu Abu Bakar. Ya. Kemudian meriwayatkan dari beliau ini oleh Abu Bakar, ya, Ibnu Muqri wa ghairuhu, ya. Wa lahu at-tasaniful mufidah. Beliau mempunyai karangan-karangan kitab yang begitu berfaedah, yaitu di antaranya Kitabul Awsat wa Kitabul Asrar fi ikhtilafil ulama wal ijma' wat tafsir was sunan wal ijma' fil ikhtilaf. Ya, itu di antara karangan-karangan beliau. Qala Subki, Imam Subki memberikan komentar, qala Syekhuna, ya, kata guru kami, ya, Al-Dhahabi, Imam Al-Dhahabi, kana ala nihayatin min ma'rifatil hadith. Beliau ini boleh dikatakan berada pada puncak daripada pengetahuan hadis, wal ikhtilaf dan perbedaan pendapat, wa kana mujtahidan la yuqallidu ahadan. Beliau adalah ahli ijtihad yang tidak mentaklid siapapun juga. Ya, boleh juga dikatakan beliau ini termasuk mujtahid mutlak karena dia tidak mengikuti atau mentaklid siapapun juga. Wa qala Subki ayat, Imam Subki juga memberikan komentar, ya, al-Muhammadun, ya, al-Arba'ah. Jadi orang-orang yang mendapatkan pujian itu ada 4. Orang yang namanya Muhammad itu yang benar-benar punya bobot itu 4. Ya, kecuali Muhammad yang kedua yang masuk, ya. Muhammad bin Nasr 1, 2 Muhammad Ibnu Jarir, yang ketiga Ibnu Khuzaimah, itu juga nama Muhammad, yang terakhir Ibnu Mundir. Ini al-Muhammadun al-Arba'ah kata Imam Subki, ya. Artinya bahwa mereka berdiri nama Muhammad tapi punya bobot yang lebih hebat min ashabina, ya, daripada ashab kita. Wa qad balaghu darajatul ijtihad al-mutlaq. Nah, ini yang tadi saya katakan itu di atas itu dikatakan bahwa, ya, la yuqallidu ahadan, sampai beliau ini mereka yang 4 mencapai derajat ijtihad mutlak, bukan muntasib lagi, ya. Wa lam yukhrijhum dzalika an kaunihim min ashabi Syafi'i, dan tidak ada yang keluar mereka itu dengan sebab itu dari keadaan mereka itu bahwa mereka adalah termasuk ashabnya Imam Syafi'i, ya, al-mukhrajina ala usulihi, yang mentaklid atas dasar usul-usulnya, al-mutamadhabaini, al-mutamadhabin, yaitu yang bermadhab Imam Syafi'i, yaitu bimadhabi. Jadi beliau ini yang banyak mengeluarkan usul-usul dari orang yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, ya. Kemudian lawfaqo ijtihadu lilfaqi ijtihadi, karena kecocokan ijtihad mereka, ijtihadahu dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Bal qad idda'a an ba'dihim man ba'dahu, ya, bahkan telah diakui atau mengaku
orang yang sudah mereka itu min ashabinal khilis, ya, dia termasuk ashab kita yang akrab, yang dekat, ya, yaitu kasyaikhi Ibnu Ali, seperti Syekh Ibnu Ali wa ghairihi dan lain sebagainya, annahu wafaqa, ya, ra'yal imam al-a'zam, ya, dan mereka itu pendapatnya cocok dengan pendapat imam yang paling besar, yaitu yang dimaksud Imam Syafi'i, ya, fatabi'uhu, maka mereka mengikutinya, wa nasabu ilaihi, dan menisbahkan kepadanya, la annahum muqallidun, bukan berarti mereka itu mentaklid, ya, fama zannuka bihaula'il arba'. Kalau hal yang demikian ini seperti itu adanya, bagaimana dugaanmu dengan mereka tadi yang 4 orang yang dikatakan al-Muhammadun, ya, ada 4 itu, ya. Fa innahum, ya, maka sesungguhnya mereka itu, ya, wa abi wa in kharaju, ya, sekalipun mereka itu keluar an ra'il imamil a'zam, dari pendapat imam yang paling besar itu Imam Syafi'i, fi katsirin min masail, pada kebanyakan masalah-masalah, itu ada juga yang keluar dari tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Falam yukhriju fil adra, falam yukhriju fil adra, mereka tetap tidak dikeluarkan, mereka lam yakhruju, tidak keluar dari pendapat Imam Syafi'i dalam kebanyakan masalah. Jadi ada sedikit masalah yang tidak salah dari pendapat Imam Syafi'i, tapi al-aghrabnya, ya, yang biasanya, yang pada umumnya tetap mengikuti dan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Fa'rif dzalika, maka hendaklah engkau ketahui hal itu, wa'lam, dan ketahuilah annahum wa bi tariqatihi, ya, mutahaddihun, ya, bahwa mereka itu sekalipun dengan caranya sendiri, ya, mereka tetap bermadhab kepada Imam Syafi'i. Wal madhabihi yatamahadu, dan dengan madhabnya Imam Syafi'i mereka bermadhab. Qala Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, ya, tuwfiya Ibnu Munzir meninggal dunia pada tahun sana, ya, Tarabiyah wa Tis'ah, tahun 309 Hijriah, atau ada keraguan, atau Tarabiyah wa Asyraf Hijriah 310, ya, Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. 2 imam ini saja dulu, ya, yang kita pelajari. Ini juga hebatnya sudah luar biasa. Nanti baru kita lanjutkan pada nomor 30, Abu Awana, yang bernama di antara ashab Imam Syafi'i, yaitu Abu Awana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan uraian dari Ashabus Imam Syafi'i dan beberapa daripada rekan-rekan orang-orang yang sudah mengukir hidupnya memperjuangkan ajaran agama Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sudah membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun rahmat dan maghfirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan Bapak Dr. Lutfi, kita baca sebuah surah Fatihah, disimak untuk kesembuhan kita, keluarga kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, juga guru-guru kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik zahir maupun batin, ya, dan juga kita doakan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Hamid kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, yang sedang sakit disembuhkan penyakit oleh Allah, dan Allah berikan kesembuhan dan berikan ketabahan sabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak hadir di kita pada pengajian ini Bapak Kiai Haji Mahfuz
Ramadan, dan juga mungkin para habaib yang lainnya yang baru datang, kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan pengajian yang kedua dan disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Lutfi Fatullah. Kepada beliau berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus ikhlas membina kita, membimbing kita di dalam yang Allah ridhai. Tamu kita Profesor Dr. Nasruddin Umar, para wakil wali kota dan Pak Camat dan Pak Lurah yang kita doakan mudah-mudahan terus membantu kita memperbaiki kota Jakarta. Jamaah sekalian, hari ini kita akan sambung kajian kita mengenai hadis arba'in, arba'in utama zikir. Kita sampai ke hadis nomor 29 halaman 92. Ini masih doa setelah ada kemarin kita neraka juga kayak gitu. Artinya surga tinggal sejengkal, neraka juga tinggal sejengkal. Tinggal kita belok kanan atau belok kiri. Nah, untuk yang dibilang sebelah kanan itu pintu-pintunya banyak banget. Kalau Al-Quran bicaranya secara global, hadis merincinya tuh. Di antara hadis yang kita udah baca kan, baca subhanallah bihamdi 100 kali adalah pengampunan dosa. Sampai nggak bisa di antara kita baca subhanallah 100 kali pengampunan dosa. Nah, kita selalu baca di sini sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar kalau kita baca pagi, kita meninggal sebelum matahari tenggelam, maka kita dijamin masuk surga. Kalau kita bacanya maghrib, meninggalnya sebelum subuh, sebelum matahari terbit, kita dijamin masuk surga. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW benar kok ketika bersabda bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang ogah. Siapa orang yang ogah itu? Orang yang tidak mau mengikuti sunnahku. Nah, hadis yang 29 ini yang kita akan baca ini salah satu di antara pintu-pintunya yang tadi banyak itu. Doa azan adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Nah, ini versi yang kedua dan ini juga benar. Habis azan kita baca juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini semuanya kita paham. Tinggal ini yang kita bilang kita jual redok kita. Kita declare redok kita dengan berkata raditu billahi rabban. Di sebelah sana ada lonceng, kita ada azan. Di sebelah sana mungkin ada tentengan, kita ada azan. Di sana ada musik, kita ada azan. Apa yang kita komentarin? Boleh dengerin musik aja lah. Enggak. Tapi kita komentarin adalah raditu billahi rabban. Nanti mau asap usul kayak gimana pun dunia, mau goncang ganti kayak gimana pun juga, tetap kok kita bilang bahwa Muhammadin Rasulullah. Idola kita itu Nabi Muhammad. Idola kita bukan Messi,
Karena Messi dapat trofi banyak banget. Bukan juga Rossi, bukan juga Raffi Ahmad atau yang lainnya, tapi idola kita adalah Muhammad ibn Abdullah. Nanti supaya kita bilang idola, kayak gimana? Kuncinya kita tahu dulu tuh, kita dapat apa dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kan orang ngomongnya kan, gue dapat apa? Gue dapat bagian apa? Buat gue apa? Nah sekarang kan kalau kita yang lebih hebat lagi, kita dari Nabi Muhammad dapat apa? Nah kalau misalnya kita bisa mengupas, menggali, sampai akhirnya kita bisa menggambarkan dalam diri kita itu bahwa kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, pengakuan kita tentang Rasulullah beliau, salawat kita yang selalu kita baca kepada beliau, itu manfaatnya sangat besar. Manfaatnya diantaranya adalah ketika kita masuk liang kubur, pertanyaan yang pertama kan man rabbuka wa man hadzal rajul, orang ini siapa? Kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, gimana kita bisa jawabnya? Ntar di padang masa kita akan digabung sama grup-grupan. Grupnya yang kayak gimana? Grupnya Yusharul Mar'u Muhammad Ahabba, akan digabung sama orang yang dicintai. Kita cintain siapa? Kalau kita cintai si Anu, ya udah gabung sama sama dia. Kalau kita cintai sama Nabi Muhammad, ayo gabung sama Nabi Muhammad. Cuman kan ada syaratnya kalau gabung Nabi Muhammad. Ente benar cinta atau enggak? Jangan ente cuma ngomong ente ada cinta sama Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad aja kagak. Kenal Nabi Muhammad cuma KTP-nya doang, nama, tanggal lahir dan alamat. Tanggal lahirnya 12 Rabiul Awal, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Tinggal di Mekah atau di Madinah. Selain itu Wallahu a'lam. Tapi gimana kita mau ikuti Nabi Muhammad kalau kita kenal Nabi Muhammad? Harusnya kita tahu bagaimana cara makannya, cara tidurnya, cara duduknya, cara bersahabatnya, cara bergaulnya, cara memimpinnya. Sehingga kita tahu itu, kita ikuti. Itu baru namanya kita mengatakan wa bi Muhammadin raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Wabi Muhammad ini kan kata-katanya idhofah kepada raditu, wawunya kan kepada raditu. Berarti kita redho dengan konsep Muhammad sebagai Rasul, apa itu sebagai Rasul. Selain kita yakini, ya kita ikutin. Kalau cuma yakin doang, ya nggak kurang bermanfaat. Tapi yakin juga, ikut juga. Dan sebagai pelengkap dari kedua itu adalah wabil Islami. Dan Islam sebagai agamanya, Allah beli redha itu dengan kata-kata apapun meridhoinya. Ketika Allah sudah redha, maka syarat surga yang ketiga, syarat masuk surga yang ketiga, apa tuh? Syarat masuk surga ada 3: iman, amal soleh, dan ridho Allah atau rahmat Allah SWT. Kalau Allah sudah redha, maka dapat. Nah, problemnya kita adalah kadang-kadang hari ini kita baca Alhamdulillah Rabba, besok kagak baca. Meninggalnya bukan hari ini, meninggalnya besok. Jadi pas kita meninggalnya kita kagak baca Alhamdulillah Rabba. Akibatnya kan jaminan tadi nggak dapat. Karena itu dia harus menjadi wiridan atau menjadi kebiasaan kita. Dan kalau bisa jangan cuma kebiasaan kita doang. Ntar kita mau surganya sendirian, tapi kebiasaan bini kita, kebiasaan anak kita. Nah kalau pas anak kita lagi di rumah nih, amanah kita atau amanah sama bini kita, pada azan ajak dengerin dulu sebentar, habis la ilaha illallah, kita angkat teman-teman. Kita baca tuh hadis yang ke-28 dengan hadis yang ke-29 ini. Kalau kita mandi bareng-bareng ketabrakan, alhamdulillah dari kan itu mungkin ada terjadi. Atau naik pesawat jatuh, kita mati sama istri kita sama anak kita, kan meninggal dalam keadaan Allah redha. Akhirnya kita masuk surga bareng-bareng. Kalau enggak kan bini kita di mana, anak kita di mana, kitanya di mana. Nah, ini hadis yang ke-29. Dan dengan penyadaran kayak begini bahwa yakinlah kalau betul-betul kita muslim benar-benar, maka kita dijamin masuk surga. Di situ
arti dari kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya sekedar informasi, dan akan ada profesor kita. Sekedar informasi bagi yang ingin melihat ceramah ustaz-ustaz semuanya yang dulu berakhir dari lain sudah bisa buka di warungustaz.com. Itu mau cerita, mau dengerin ceramahnya Profesor Nasar itu bisa di situ. Ustaz Yusuf bisa, Ustaz Arifin bisa, Kiai Hasyim Muzadi bisa, udah ada puluhan ustaz ada di situ. Bagi yang pengen bukanya ngajinya sama Dr. Yusuf Kordowi, Syekh Ali Dum'ah, Syekh Wabal Zuhairi, Syekh Wabal Al-Buti, itu tinggal buka, klik sebelahnya doang, Dai Ulama Dunia. Ulama dunia klik, maka akan ada ratusan puluhan ulama dan ratusan kitab. Kita punya file sudah 1.000, tinggal kita update terus. Walhasil bagi para asal di sini yang pengen ngaji lebih, buka warungustaz.com, pilih sebelah kanan yaitu ulama dunia. Nah, ini sama Syekh Jum'ah, nah sama Syekh Mutawalla Sa'rawi secara berurutan. Dan itu alhamdulillah sudah jadi dan semakin kita perbaiki. Ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Ini mungkin yang harus saya sampaikan. Sudah saya tampilin ini. Ini diantaranya gampang banget. Mau ngajak sama siapa tinggal membaca kitab apaan. Baca kitab fikih ada, fikih ada, Alfiyah Ibnu Malik ada, Jurumiyah ada, kitab Mawaris ada, kitab usul fikih ada, kitab fikih Imam Syafi'i, Al-Minhaj ada. Nah, ini banyak banget karena filenya sudah lebih daripada 1000 file. Cuman kita tinggal update, tambahin. Doa yang mudah-mudahan hasil kajian hadis bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi buat umat Islam, mobil khusus orang-orang Betawi agar terus makin maju dan makin cerdas, makin pintar sehingga kita bisa masuk surga bareng-bareng. Yang seperti kita ya tak langkah lagi kita lagi di gubernur ya. Amin. Sekian walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf Habib, ini saya punya mirip, nggak boleh tinggal. Kalau tinggal diomelin nama para habaib dan insya Allah diomelin sama Nabi Muhammad SAW. Kita baca selawat kamilah sebanyak 11 kali. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya selawat, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita, dosa istri dan keluarga kita, dan dosa kita umat Islam di Jakarta khususnya semuanya mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkahnya Rasulullah SAW. Dan kita diberikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah wa lillahi salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bi rahmat wa tanhalu bihi al-qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husna khawatim wa yusra al-amr bil karim ala alihi wa sahbihi kullu madi wa ala sayyidina alihi wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bi rahmat wa tanhalu bihi al-qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husna khawatim wa yusra al-amr bil karim ala alihi wa sahbihi kullu madi wa ala sayyidina alihi wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bi rahmat wa tanhalu bihi al-qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husna khawatim wa yusra al-amr bil karim ala alihi wa sahbihi kullu madi wa ala sayyidina kulli ma'lumillah. Mari kita mengaminkan doa dan talqin zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Idrus bin Hasim Al-Abbas kepada beliau berbicara. Mari kita tutup saja dengan kalimat tauhid dan setelah itu kita jangan mau di kota-kota. Kalau di kota-kota tambah banjir, tambah masyarakat. Kalau Rasulullah SAW